Halo Sobat Tani semuanya, kembali lagi bersama saya Fevaria Putra, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta ya. Nah, jadi berangkat dari masih banyaknya masyarakat tani di daerah saya, khususnya daerah Mororejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta yang dalam budidaya pertaniannya itu masih menggunakan pupuk kimia. Ya memang pupuk kimia itu mempunyai beberapa keunggulan, yang salah satunya yaitu unsur yang terkandung dalam pupuk kimia lebih cepat terurai dan juga kandungan pupuk kimia juga lebih cepat terserap oleh tumbuhan. Tapi dari beberapa keunggulan yang ada itu, pupuk kimia memiliki dampak buruk. Yang pertama bagi tanah. Nah, dia dapat mengakibatkan terikatnya unsur zat hara yang ada dalam tanah oleh molekul-molekul sehingga regenerasi humus tidak dapat berlangsung lagi. Kemudian dampak terhadap ekosistem itu bisa menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antripode yang hidup di sekitar tanah tersebut. Akibatnya beberapa spesies dan rantai makanan yang hidup di sekitar tanah akan musnah, dan pada pertanian akan terjadi perubahan metabolisme tanaman yang dapat menurunkan hasil dari pertaniannya tersebut. Kemudian dampak terhadap kesehatan. Nah, jika hasil produksi itu dari tanaman yang menggunakan pupuk anorganik tersebut kan sudah tercemar oleh pupuk kimia, nah itu akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi, terutama jika dikonsumsi oleh anak-anak. Itu dapat menimbulkan kerusakan pada otak dan ginjal pada anak-anak. Nah, maka dari itu saya mengajak sobat tani semuanya untuk beralih ke pupuk organik. Ada yang tahu pupuk organik gak? Nah, saya jelaskan ya. Jadi pupuk organik itu adalah pupuk yang tersusun dari materi-materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, kemudian hewan dan manusia. Kemudian pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian pupuk organik juga mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, terus kemudian pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Kemudian limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota seperti sampah ya. Kemudian apa sih manfaat dan fungsi dari pupuk? Apa sih manfaat dan fungsi dari pupuk organik tersebut? Nah, jadi banyak sekali manfaat dari pupuk organik itu. Jadi penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat juga mencegah degradasi lahan. Nah, bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman. Nah, itu tadi alasan mengapa kok kita harus beralih ke pupuk organik, agar pertanian itu dapat berlangsung secara berkelanjutan dari generasi kita ke generasi anak cucu kita besok. Jangan lupa beralih ke pupuk organik teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.